Di dalam aplikasi Angular, kalian juga bisa mendeteksi event listener untuk merespon sebuah tindakan dari pengguna seperti penekanan sebuah tombol pada keyboard, gerakan mouse seperti klik atau perpindahan kursor pointer, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali event listener yang bisa kalian gunakan, dan itu semua kamu daftarkan dengan cara menentukan nama eventnya apa dengan bentuk tanda kurung buka tutup. Nanti responnya itu akan selalu disandingkan dengan function yang kalian buat. Function ini harus kalian deklarasikan di dalam kelas komponennya. Contoh sederhananya adalah penggunaan event click. Biasanya elemen pendukungnya yang saya tambahkan adalah elemen button, terus di elemen tersebut pasang sebuah event namanya click. Jadi silakan kalian buka editornya. Di sini saya akan tambahkan button element yang punya event listener dengan tipe klik yang ditandai dengan kurung buka, kurung tutup, lalu nama eventnya. Misalnya button ini akan saya gunakan untuk menyapa banyak orang, maka dari itu saya akan coba menjalankan sebuah function dengan nama hello. Saya kasih tulisan aja. Lalu function hello ini harus kalian buat di dalam komponen kelasnya. Saya akan buat sebagai metode namanya hello, lalu kurung kurawal. Tugas dari function hello ini hanya menampilkan pesan kecil dalam bentuk alert yang tulisannya hello Angular. Jika sudah, pastikan kalian jalankan servernya, buka terminal, lalu ketik ngserve, pastikan compilingnya sukses, dan buka halaman browsernya, ketik localhost 4200 seperti biasa. Tentu tidak ada respon apa-apa. Berikut ini adalah tombol halonya. Nanti pesan kecilnya akan tampil apabila button elemennya kamu tekan. Maka nanti akan ada pesan kecil untuk kamu dengan tulisan hello Angular. Dengan kata lain, template Angularnya mendeteksi event apa yang terjadi. Setelah terjadi, dia akan merespon sebuah function yang akan segera dijalankan. Intinya, kamu bisa melakukan apapun di dalam function ini. Contoh lainnya, jika kalian ingin mengakses data properti yang kalian butuhkan, data properti yang sudah kalian tentukan di awal. Misalnya, saya akan coba tampilkan data judulnya, di mana kalian bisa menggunakan bantuan keyword this untuk mengakses nama propertinya. Jadi this lalu nama properti datanya, yaitu judul. Jadi nulisnya alert this judul. Apa yang akan terjadi ketika saya tekan tombol halonya? Maka hasilnya pun sama saja. Pesan singkatnya sudah sesuai dengan isian judul dari data kelasnya. Atau kamu juga bisa mendaftarkan sebuah parameter, karena function dan parameter itu sudah menjadi satu paket yang tidak bisa kalian pisahkan. Biasanya parameter itu saya gunakan ketika saya ingin menjalankan proses yang sama tapi untuk data yang berbeda. Sederhananya seperti ini. Bagaimana kalau button yang saya buat itu lebih dari satu? Jadi nanti ada button untuk Angular, saya akan kelompokkan di satu elemen. Button yang kedua itu namanya Vue.js, dan button ketiga adalah React. Dari setiap button ini, saya akan menjalankan function yang sama, yaitu function hello, kurang lebih seperti ini. Terus idenya, jika salah satu buttonnya diklik,
dia akan menyapa ke satu nama sesuai dengan button yang dipilih. Nah, dari sini saya akan manfaatkan fitur parameter agar data yang dipanggil itu dinamis. Berarti pada saat event klik aktif, jalankan function hello tapi dengan membawa data berupa parameter yang dimasukkan ke dalam kurung buka tutupnya. Saya akan tulis string Angular untuk button Angular, Vue.js, dan yang terakhir adalah React. Setelah itu, parameternya akan diterima sebagai argumen pasang di sini dengan nama bebas. Katakanlah namanya name, lalu cetak datanya di sini. Saya tulis hello disambung dengan kata name. Jadi hello kita concat dengan nama teknologinya, gabungkan dengan tanda plus, atau kalian bisa juga menggunakan teknik template literal, yaitu menggunakan tanda backtick, dan untuk nama variabelnya harus kita bungkus menggunakan sintak $kurawal. Kurang lebih penulisannya seperti ini. Jadi ketika saya klik tombol Vue.js, maka Angular sudah bisa menyapa dengan nama yang berbeda sesuai dengan tombol yang kalian pilih, atau malah kalian juga bisa gabungkan dengan metode dari JavaScript-nya. Misalnya saya akan coba buat nama teknologinya menjadi huruf kapital. Harusnya penggunaan dan cara seperti ini sudah kalian pelajari di materi JavaScript, karena dengan kalian mempelajari JavaScript, maka materi Angularnya akan jauh lebih mudah untuk dimengerti. Tapi ada satu hal yang perlu kalian ketahui, bahwa pola konsep dari project Angular ini yaitu menganut object oriented, di mana satu function bisa saja mengakses function lain, terus kelas parent bisa diturunkan ke kelas turunannya, dan lain sebagainya. Intinya ada banyak hal yang harus kalian ketahui tentang konsep kelas ini. Tapi itu saja penjelasan singkat dan gambaran umum tentang penggunaan event binding di dalam Angular. Nanti di materi selanjutnya kita akan coba bahas lebih detail dan membuat satu kasus yang jauh lebih nyata. Terima kasih.